Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan saat teduh, kita mau berdoa, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tetap percaya mujizat Tuhan terjadi atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Amin. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu,
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Biar mata kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan, dan memandang pada kasih dan setia-Mu. Haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, sebab Kau segalanya ya Tuhan. Sebab Kau segalanya, Yesus. Mari kita sembah Dia, umat Tuhan. Engkau yang dari rumah-rumah dimanapun engkau berada hari ini, sembah Dia, sembah Dia. Oralabarabaya rarabaya syandaranamu, inaralabaya syandaranabaya se, iraralabaya syandaranamu, iraralabaya syandaranabaya syande, iraralabaya syanda. Yesus, Tuhan kami percaya buat kasih-Mu. Ralabaya shandararabarabaya rarabaya shandaranabu. Oh ralabarabaya shandararabarabaya shanda. Oh ralabashi kararabaya shandararabaya rarabaya shandararabaya shandararabaya shay. Oh ralabaya shay. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali bertemu ya, dengan sukacita pagi hari ini. Ya, saya percaya ya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, istimewa dalam minggu ini. Ya, semoga ini kira-kira menjadi berkat buat kita semua. Ya. Kira-kira kesaksiannya seperti ini Bapak Ibu. Selasa malam ketika selesai doa malam, saya
akan berangkat tidur, tapi sebelum saya ternyenyak, Tuhan seakan-akan, Roh Kudus itu seakan-akan berbicara Pak, dalam hati saya. Suara itu sangat lembut, Bapak Ibu. Roh itu berbicara. Enggak panjang, cuman sepatah kata, sebentar lagi. Terus ditambah lagi, fokus. Sabar. Saya terbangun, saya duduk kembali dalam sikap doa saya. Saya minta terus pengharapan Tuhan. Tuhan kasih saya ayatnya Tuhan. Apa yang saya harus. Ya. Nah Bapak Ibu pagi hari ini, saya akan menyampaikan ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 yang ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan yang kami alami sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin Bapak Ibu. Ayat 18 ini jadi rema buat saya. Kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Kita jangan fokus kepada apa yang kita alami hari-hari ini. Saya tahu kita semua punya masalah. Saya tahu kita semua punya persoalan di dalam kehidupan kita. Sampai dengan hari ini. Tapi yang saya mau bilang pagi hari ini, Pak, di dalam saat teduh kita, fokus hanya kepada Tuhan hari-hari ini. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau dipulihkan hidup bersama Tuhan, fokusmu harus benar. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Tidak ada lain. Fokus kepada yang tidak kelihatan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus fokus kepada apa yang kita percayai. Apa yang tidak kelihatan. Karena itu adalah kekal Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita lebih mengarahkan hati kita, pikiran kita. Artinya kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak diam dalam hadirat Tuhan. Banyak makan makanan rohani supaya imun tubuh rohani kita meningkat hari-hari ini. Apa dengan caranya kita? Apa? Kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu akan menguatkan imun tubuh rohani kita, Bapak Ibu. Saya mau bilang, ini yang menguatkan saya juga, Bapak. Kalau bukan karena firman Tuhan, karena bukan hadirat Tuhan, saya juga tidak kuat menghadapi, melewati badai kehidupan ini. Melewati semua persoalan-persoalan. Saya mau bilang, buat kita semua pagi hari ini. Karena orang yang mendengar suara Tuhan, melalui kitab suci, melalui pembacaan firman Tuhan, hidupnya pasti jauh lebih stabil. Karena firman itu menguatkan otot-otot rohani kita. Ya.
Karena dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kata-kata yang akan menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita semua. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Seperti Tuhan pernah ngomong pada saat sedang mengendarai kendaraan. Saya benar-benar dalam kondisi depresi, tekanan karena situasi bisnis yang benar-benar habis. Des, kata Pak Ani, gembala sidang kita. Saya tanya, Tuhan, tolong aku Tuhan. Sebagai suami, sebagai imam. Tapi Tuhan bicara, aku akan menyertai engkau anakku. Itu yang memberikan saya kekuatan Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau bilang kepada kita semua pagi hari ini. Jangan takut. Tuhan yang akan melindungi kita pada saat kita fokus kepada Dia. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita jangan bimbang. Sabar. Terus bertekun dalam Tuhan. Hari lepas hari, waktu lepas waktu. Bulan lepas bulan. Terus cari Tuhan. Bertekun dalam Tuhan. Markus pasal 4 ayat 40 katakan. Ketika ini berbicara tentang murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, ayat yang 40, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Di dalam bahtera, di dalam perahu mereka. Tapi murid-murid merasa ketakutan karena angin badai menimpa mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini juga? Di dalam situasi badai, masalah, penyakit. Apa kita percaya Tuhan sanggup menolong kita? Apa kita tidak percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita? Seperti saya sampaikan tadi. Aku tidak akan meninggalkan. Aku menolong engkau. Tuhan pasti akan menolong. Ya. Dia tidak akan mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalau fokus kita benar di hadapan Tuhan, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari di dalam saat teduh kita hari ini, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan mendengar semua doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Yang penting bagaimana sikap hati kita hari-hari ini. Apakah kita mata hati kita hanya tertuju kepada Dia? Apakah mata rohani kita fokus kepada Dia hari-hari ini? Sebelum saya tutup dengan firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, engkau yang senang mendengar, harus Bapak Ibu, sing sabar Bapak Ibu, yang penting fokus karo Gusti Yesus, fokus karo Gusti Yesus. Amin. Begitu juga buat saudara-saudaraku. Tuhalak kamu, angka amang dohot, inang nami mamerain situasi na masa saori ya, asapra hita fokus tuh hari-hari nata dalani ngak jonok tiki
Sabar jo Bapak Ibu. Mari jo orang fokus pa Tuhan. Dia pasti tolong pa orang. Nah ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Dapat menolong orang semua. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan mendoakan. Mungkin engkau dalam keadaan tertekan hari-hari ini. Mungkin engkau kehilangan fokus sama Tuhan. Engkau kehilangan kesabaran dengan Tuhan hari ini. Saya akan mendoakan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak hamba berdoa Tuhan. Buat hamba-hambamu Tuhan. Yang sedang mengikuti Tuhan. Saat teduh pagi hari ini. Berdoa Tuhan buat mereka Tuhan. Mereka yang kehilangan fokus kepada-Mu. Tuhan mari Bapak Engkau jamah. Engkau lembutkan kembali roh mereka Tuhan. Untuk mereka boleh kembali kepadamu. Mereka boleh fokus kepadamu Tuhan. Mereka hilang kesabaran karena situasi keadaan. Pagi hari ini Tuhan berdoa. Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan. Aku perkatakan dengan iman kepadamu Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Kanker semua, kanker apapun. Aku perintahkan dalam nama Yesus sembuh. Sakit COVID. Yang dialami anak-anakmu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit. Tuhan jamah mereka. Aku perkatakan dengan iman kepadamu. Sembuh dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga Tuhan. Hamba-hambamu Tuhan. Biar damai sejahtera. Senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Ora bashika takarala batakayara. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, kan Kau